Oke bocang, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Karena ruginya kalian klik subscribe teman-teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video. Yoi guys, balik lagi di Abil Virgo Channel. Kali ini kita sudah ketemu langsung dengan owner channel, yaitu milik Abil Virgo yang dibesarin oleh dia sendiri. Kita udah ada langsung, berhadapan langsung dengan namanya itu adalah Mas Imam Al-Fatih. Mas Imam Al-Fatih ini berprofesi sebagai tukang cukur. Kita bisa lihat yang mana dia mempunyai barbershop guys di daerah Indramayu Horgelis. Kita bakal tanya langsung, Mas Imam, ya. Bagaimana, sehat Mas? Alhamdulillah, baik-baik. Oh ya, sehat. Kita mau tanya-tanya banyak, boleh Mas sambil nyukur ya? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Oke, siap Mas. Pokoknya nanti kalau ini saya bakal nge-review Mas sambil nanya-nanya banyak tentang kehidupan Mas, tentang latar belakang Mas. Yoi guys, ini kita sudah sama Mas Imam yang memiliki channel Abil Virgo. Dia sebenarnya kelihatannya orangnya itu simple, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kata-katanya dia, dari yang ada di sini, kata-kata yang dipakai tuh buat nyemangatin dirinya sendiri tuh juara ya Mas. Nih ada ini baca banyak, kata-katamu adalah kualitas dirimu. Tuh lihat, banyak banget kata-katanya yang menurut Mas Imam Al-Fatih sendiri itu tuh buat jadi kayak sebagai motivasi gitu kalau misalkan mulai kerja, ntar ngebaca ini lagi kan gitu kan. Berarti dari sejak kapan nih Mas mulai mencukur sampai bisa seprofesional sekarang? Dulunya sih kalau nggak salah itu saya mulai cukur mulai terjun di bidang ini tuh akhir 2013. Kalau nggak salah. Pada saat itu saya direkrut sama tukang cukur seniornya di Horgelis. Bang Ino lah, sebut aja Bang Ino. Oh, pada tahun akhir 2013 kalau nggak salah. Nah, setelah itu saya kerja sama orang-orang, ya sampai akhirnya saya memutuskan buka sendiri di tahun 2015. Dulu gimana sih Mas sampai pada akhirnya membuka tukang cukur sendiri, sedangkan kayaknya lebih enak ikut orang gitu kan, soalnya kita nggak perlu modal lagi. Ya, pada saat itu saya juga berpikir hal yang sama, tapi seiringnya waktu berjalan banyak dukungan dari keluarga, juga dari teman-teman akrab gitu. Kalau seandainya berdikari sendiri, usaha itu akan lebih baik ketika kita itu berani mencoba. Seandainya kamu pengen punya keinginan makan bakso, sedangkan tukang baksonya itu ada seberang, apa yang kamu lakukan ketika keinginan berkeinginan seperti itu? Kalau kebanyakan kan kayak nunggu kan belum tentu dia lewat ke kita gitu. Terus juga seandainya balik lagi masih ada juga belum tentu baksonya itu Ada kayak kita masih mood makan baksonya. Oh gitu. iya. Nah pada saat itu saya berpikir, oh ya berarti kita tuh yang harus ngedapetin tukang baksonya supaya keinginan kita tuh terlaksana gitu. Cuman ingat, kalau kita nyebrang ngedeketin di seberang sana, otomatis banyak lalu lalang kendaraan kan, kayak mobil, motor. Iya. Nah itu tuh gambaran seolah-olah setiap kita ingin bertujuan yang baik itu pasti ada penghalang dan
rintangannya gitu. Iya Mas, gimana sih dulu awal mulai karir, suka dan dukanya deh buat Mas Abil Virgo nih? Oh ya, kalau masalah sukanya sih di mana-mana kerjaan semua pasti ada suka dukanya ya. Iya. Kalau masalah sukanya ya kita lebih bebas berekspresi aja, kayak apa ya, kepuasan sendiri sih kalau syukurannya itu bisa buat si kliennya itu atau customernya itu seneng gitu. Rasa pede. Iya. Kalau untuk dukanya ya kayak kita tuh kayak dapat customer yang nggak kurang menghargai kita, itu dukanya. Kayak kita sebel, nggak mau nerima, tapi di sisi lain kita sebagai capster atau sebagai seniman kita harus bisa gimana ya, legowo lah, menerima semua apapun profesionalisme ya, profesional aja lah. Iya. Bisa sebel apapun kita ya. Imam, pertanyaan berikutnya nih. Ya. Apa aja sih rintangan selama menjalani usaha barbershop ini yang Mas Imam geluti? Banyak sih, yang jelas mah gini. Saya pernah kehilangan barang Wah, di sini berapa kali. iya. Ada juga yang sering minta japrem ke sini. Oh, iya? Iya. Oh. Ada aja gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah udah nggak ada gitu kan. Terus di awal-awal tuh pasti ada aja yang kayak nggak suka sama kita. Terus ada juga yang isengin. Jadi dalam usaha apapun sebenarnya kalau menurut saya sih Pasti ada aja. yang nggak suka. Nah, kita tuh minimal kalau kita tuh percaya sama Gusti Allah yang Maha Kuasa gitu, kita nggak perlu lah pakai penglaris, tapi minimal kita tuh kalau mau usaha tuh kita tuh harus siap benteng, mau dari rukiah, mau internal, dari apapun ya. eksternal Iya. juga. Yang penting intinya kita tuh ada benteng untuk orang lain tuh kalau mau berbuat hal-hal yang tidak baik tuh kita tuh nggak Punya penangkalnya. Iya, gitu. kita punya penangkalnya dan nggak bakal kena gitu. Insya Allah nggak ya. Soalnya saya dulu juga pernah sih Sempet Mas? Sempat, cuma awalnya saya nggak percaya. Cuma karena banyak beberapa orang yang sayang sama saya, Dan pastiin kalau Mas Imam tuh ada yang bikin. Tapi saya berusaha positive thinking, tapi emang kenyataannya emang juga ada benernya. Akhirnya saya ya mencoba memperbaiki diri sendiri dan mendekatkan diri kepada yang di atas. Akhirnya alhamdulillah kembali seperti semula sedia kala. Pertanyaan berikutnya nih ya kan, ini kan usaha barbershop ya kan, yang udah Mas Imam geluti lama gitu. Kalau misalkan kita bicara keuntungan, menurut Mas Imam keuntungannya enak nggak sih? Keuntungannya jadi master atau barbershop itu ya kita itu lebih ke apa ya, bebas aja sih, jadi bebas berekspresi. Terus nggak semua orang bisa ya kan. Kalaupun orang itu mau bisa, butuh belajar yang benar-benar tekun, kayak kursus atau ikut seminar. Ya dibilang keuntungan, semua kerjaan dan semua usaha pasti ada minus plusnya lah. Iya, bener. Dibilang untung ya semua untung gitu. Tinggal kitanya mensyukuri nggak gitu aja. Lebih ke situ sih. Kalau masalah untuk nominal kan setiap manusia kan Sudah di iya, setiap manusia kan punya rezekinya masing-masing. Saya sih yakin kalau rezeki itu ada 8 arah. Jadi 8 arah itu udah tertanam di Al-Quran, udah dijelaskan di Al-Quran. Makhluk hidup yang bergerak sekalipun itu binatang melata itu udah ada rezekinya. dijamin oleh Allah. Ya dijamin kalau rezeki yang satu arah itu udah terjamin semua, kecuali kita udah mati, kita nggak punya rezeki. Tapi yang 7 arahnya kita harus bisa ngelakuinnya. Kalau kita nggak bisa ngelakuinnya, itu sih ibaratnya kembali ke diri kita, bakalan kayak apa kalau kitanya nggak ngelakuin tersebut. Yang saya tahu sih kayak sedekah, istighfar, terus punya istri, punya anak, terus sungguh-sungguh bertakwa, itu ada
ada rahasia rezeki sendiri yang ngebuka pintu rezeki, pintu arah rezeki yang berbeda lah intinya. Kalau kita mau ngejalanin takwanya, istighfarnya, sedekahnya, menikahnya karena ibadahnya, punya anaknya, lillahi ta'ala, ya rezeki itu akan kebawa ke 8 arah itu akan kita dapatkan. Tapi kalau kita nggak ngelakuin, ya mungkin cuma 1 arah atau 2 arah aja. Kalau 3 arah mungkin kayak sebagai makhluk hidup yang bergerak, sebagai suami atau sebagai bapak. Ini 3 arah itu aja. Gitu sih kalau menurut saya. Nih, yang kita keren nih dari Mas Imam adalah kalian bisa lihat nih, winner the fast fade. Ini kalau yang paham pasti tahu deh. Oke, kita bakal ngulik di Mas Imam. Mas Imam, ini kan pernah ngikut di Cirebon gitu ya kan? Bagaimana sih pengalaman dulu bisa ikut dan bisa sampai juara? Ya awalnya dukungan dari teman-teman komunitas. Kalau saya nggak berani kan, karena saya anggap saya tuh skillnya masih belum layak lah untuk maju ke kompetisi. Tapi berkat dukungan dari anak-anak anggota komunitas, akhirnya mereka meyakinkan kalau kompetisi itu bukan untuk orang yang hebat, tapi kompetisi itu untuk menjadikan orang yang belum hebat untuk menjadi lebih hebat gitu. Iya. Akhirnya saya berpikir ya udah, saya mau tahu caranya dulu dengan cara saya ikut-ikut mereka di battle atau di event. Akhirnya saya beberapa kali saya ikut event dan maksudnya jadi tim support mereka. Akhirnya saya paham, oh begitu cara ininya gitu, cara mainnya gitu. Akhirnya tapi di sela-sela itu saya selalu dapat ilmu dari kayak ketua komunitas, dari wakil komunitas, dari anak-anak yang ikut battle lain juga, kadang-kadang dari masukan lah gitu ya. Iya, kadang-kadang dari coach yang bagiin seminarnya juga ada dapat ilmu sedikit saya kumpulin. Dan akhirnya saya mencoba untuk beranikan diri. Pertama kali saya ikut battle itu di Serang, Banten, di acara The Capster, aplikasi The Capster yang cukur online itu. Kalau cukur bisa online sekarang, dia online dengan aplikasi The Capster. Akhirnya saya ikut, alhamdulillah pesertanya banyak banget dari berbagai pulau dan berbagai wilayah kan. Dan dari komunitas saya sendiri tuh alhamdulillah perwakilan itu ada kalau nggak salah tuh 14 orang. Oh iya. 14 orang yang ikut, 7 diantaranya gagal, 7 diantaranya masuk 20 besar. Alhamdulillah jadi suatu kebanggaan tersendiri dong dari komunitas kita sendiri gitu kan. Nah terus dan akhirnya setelah 20 besar yang juara cuma ketua komunitasnya Opik The Barber, jadi juara 2-nya kalau nggak salah pada 17 Agustus 2019. Nah, beberapa bulan kemudian di bulan Oktober itu kalau nggak salah ada acara Battle Cut Indonesia yang diselenggarakan oleh Paparaji dan juga yang disponsori oleh Gatsby, bekerja sama dengan Click Production. Nah, jurinya itu adalah Danu Devano, alumni Dekat Indonesia, terus Tengku Fadli, alumni Dekat Indonesia juga, dan tentunya yang tidak asing lagi adalah Jackie Tribal, alumni Dekat Indonesia juga. Nah kebetulan acaranya itu di Hotel Apita, terus Jalan Tumparev Cirebon. Ya di situ tuh, terus kita adu lomba, dan di lomba itu tuh tidak cuma cukuran aja yang dinilai, melainkan kayak attitude. Saya tuh dapat ilmu dari mereka tuh yang saya perhatikan tuh kayak attitude, terus cara kita menjelaskan, dari cara kita mencukur, tekniknya, terus isi potongannya gitu. Emang benar-benar harus dikonsepkan dari jauh-jauh hari untuk mengikuti lomba itu tuh. Kita tuh udah berpikir keras gimana caranya supaya kita tuh dapat naik podium, supaya kita tuh layak jadi juara gitu. Akhirnya saya mempelajari sedikit demi sedikit dari masukan dari teman-teman
yang saya praktekkan di atas panggung, akhirnya alhamdulillah bisa naik podium dengan masuk di kategori the fast fad, ya, the fastest fad gitulah. Kesan dan pesan sebagai seorang capster atau barbershop itu seperti apa sih Mas? Kalau dari Mas sendiri bagaimana tanggapan Mas kesan dan pesannya? Kesannya mungkin jadi untuk orang-orang yang ingin mempunyai Usaha. kreasi atau kreativitas di bidang seni rambut, ya kalian ya jangan patah semangat, intinya perbesar nyalinya sendiri, nyalinya itu dulu, baru kita, sebab gini loh, kalau punya skill tanpa mental itu nggak akan jadi. Tapi ketika kita punya mental, nggak punya skill, kita bisa belajar. Itu sih yang saya alami dari dulu, itu kesannya mungkin. Ya mungkin untuk pesannya, untuk kalian yang ingin kerja di bidang seni rambut atau berkreasi di perindustrian rambut, yang penting kuatin mental dulu aja, karena punya skill punya skill mental. tanpa mental itu kita belum tentu bisa mencapainya. Tapi ketika kita punya mental yang besar, nggak punya skill, kita bisa belajar, dan itulah yang saya alami dulu gitu. Kita punya mental yang besar tapi nggak punya skill, akhirnya kita belajar dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Alhamdulillah bisa lah. Alhamdulillah. Nah, terus masalah ya itu aja pesannya untuk semua yang ingin bekerja di bidang industri seni rambut, ya jangan menyerah lah, jangan menyerah, tetap semangat, dan kalau bisa ya berdikari di kaki sendiri.